warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadiatan nazilatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkahnya Isra dan Mi'raj, dengan berkahnya para wali, para nabi, para guru-guru kita, para malaikat, para leluhur kita, Sohibul Wilayah, malaikat hafadah, semoga kita semua, keluarga kita, leluhur kita, keturunan kita, semua diberikan keselamatan dunia hingga akhirat. Diberikan ketetapan iman dan Islam. Diberikan keturunan soleh solehah. Dimudahkan semua urusannya. Dilancarkan semua urusannya. Dimudahkan rezekinya. Dan dimudahkan semua apa-apa dan dikabulkan apa yang menjadi hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Mukarram Romo Kiai Murzani beserta ibu dan keluarga. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Muhammad Sofi beserta ibu dan keluarga. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Nasir. Saya tambahin Muhammad semua ini, tidak ada Muhammadnya. Beserta ibu dan keluarga. Yang saya hormati Mukarram Romo Kiai Haji Reza Rusyadi beserta istri dan keluarga. Amin. Yang saya hormati Bapak Mulyono, Bapak Ustadz Muhammad Sardi beserta ibu dan keluarga. Yang saya hormati Bapak RT 01 Bapak Wawan Subandi. Yang saya hormati Bapak Sarifudin dan seluruh aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa dan seluruh aparatur negara, TNI, Polri, sipil maupun militer, dan seluruh para kiai, para ustadz, para sesepuh, para bini sepuh yang pastinya tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya kepada seluruh jamaah yang pada malam hari ini diberikan nikmat oleh Allah untuk bertemu dan bertatap muka dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, adik-adik yang saya muliakan, ada yang kenal saya enggak ini? Banyak. Adik-adik ada yang kenal saya enggak? Ya? Coba saya pengen tahu, ada yang kenal saya, yang kenal siapa? Belum kenal? Ini namanya kampung apa, Pak? Harnas. Orang Harnas ada yang kenal santri Deso enggak? Enggak kenal. Orang Harnas enggak ada yang punya TV ya? Ya? Ya, saya kenalkan. Tak kenal maka tak sayang ya. Saya Al-Fakir Zainal santri Deso, atau teman-teman memanggil saya Gus Zainal. Saya asli dari Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Saya selaku pembina Padepokan Santri Ki Ageng Selo, juga pendiri dari komunitas sahabat santri Deso se-Indonesia. Alhamdulillah kadang saya live diantaranya di TV EMTV Jakarta. Kemarin saya diliput di sini dari TVRI Lampung, dan saya selaku pelopor safari silaturahmi pengobatan gratis Nusantara, dan provinsi Lampung ini merupakan provinsi yang kurang lebih sekitar 15 setelah saya keliling Nusantara. Alhamdulillah pada malam hari ini saya merasa bukan orang lain, akan tetapi saya merasa di tengah-tengah keluarga saya sendiri. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udah kenal ya?
Udah kenal ya? Udah kenal, tak kenal maka tak sayang. Saya doain melarat semua. Saya doain melarat dosa semua. Doain melarat dosa, tak doain kaya ilmu semua. Harta semua. Amin ya robbal. Segala puji dan puja tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala rahmat, hidayah, maghfirah serta inayahnya sehingga kita pada malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan bertatap muka, merasakan segala nikmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka mahabbah, dalam rangka cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat berangkaikan salam tetap tercurah kepada orang yang paling kuat akidahnya, paling benar agamanya, paling santun budi pekertinya, paling khusyuk sholatnya, paling lembut kata-katanya, yang telah membawa zaman ini dari zaman jahiliyah yang penuh dengan angkara murka, penuh sehingga dengan hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi zaman yang penuh dengan keberkahannya. Amin. Amma ba'dah, ibu, bapak, jamaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya suruh bicara pakai bahasa apa? Bahasa apa? Mau bahasa Arab apa bahasa Inggris? Mau bahasa Lampung atau mau bahasa Sunda? Bahasa Jawa atau mau bahasa apa aja? Jangan dikira saya nggak bisa, ini semua bahasa bisa. Ya? Karena ini yang bicara pada malam hari ini setengah dukun. Iya ya. Bisa nanti dibuka YouTube saya Gus Yainal Santri Deso atau diketik di Google Gus Yainal Sholawat Pohon Uang. Jadi malam hari ini nanti tak kasih hadiah semua sholawat pohon uang. Mau nggak? Mau nggak? Bukan hanya pohon uang aja, pohon ilmu juga ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya, tadi saya nyebut ada padepokan santri di Agung Selo. Iya. Biar saya kenalkan dulu nggih. Mohon maaf, iya, biar pada kenal maka tak sayang. Apa sih ini kok padepokan santri di Agung Selo? Ya. Iya. Saya kebetulan santri Torefoh Habibana Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya, Pekalongan, Jawa Tengah. Ya. Saya santri Torefoh beliau. Siapa kok namanya padepokan santri Ki Ageng Selo? Iya, padepokan santri Ki Ageng Selo. Siapa Ki Ageng Selo? Ki Ageng Selo adalah salah satu waliullah yang mempunyai nama Sayyid Abdurrahman Panotogomo yang terkenal dengan menangkap petir. Iya, petir aja ditangkap, ya kan? Apalagi cuma santri putri. Gitu. Jadi ya, nanti saya kasih semua sama Anda ya. Yang penting istiqomah ngajinya ya. Iya, bismillah. Itu tadi. Jadi Ki Ageng Selo ini salah satu dari waliullah yang melahirkan raja-raja Mataram. Kalau di sini ada orang dari keturunan Mataram berarti cucunya Ki Ageng Selo. Siapa tuh Ki Ageng Selo? Yang melahirkan siapa dan siapa beliau? Ki Ageng Selo adalah cicit dari Brawijaya Majapahit. Kalau diurutkan dari Brawijaya Majapahit mempunyai anak namanya Bondan Kejawan. Bondan Kejawan pernah mendengar cerita legenda Jakataruk dengan bidadari Nawang Wulan? Pernah ya? Seorang Jakataruk menikah dengan seorang dari kalangan bidadari yang disebut Nawang Wulan melahirkan Nawangsih. Brawijaya mempunyai istri namanya Wandan. Dari hasil pernikahannya melahirkan Lembu Peteng atau Bondan Kejawan. Ya, Lembu Peteng dan Bondan Kejawan ini tadi satu orang. Ya, lalu menikahlah Nawangsih
dengan Bondan Kejawa, melahirkan Ki Ageng Getas Pendowo. Ki Ageng Getas Pendowo melahirkanlah Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo melahirkan Ki Ageng Enis. Ki Ageng Enis melahirkan Pemanahan dan Babat Mataram, Kerajaan Mataram. Sehingga dalam kepemimpinan NKRI Indonesia, termasuk dari para presidennya adalah keturunan dari Ki Ageng Selo dan Majapahit. Yang pertama Bung Karno, yang kedua Butin. Butin ini istri Pak Presiden Soeharto. Habis itu siapa? Habis Pak Harto, Pak Habibie. Pak Habibie ini istrinya keturunan Ki Ageng Selo yang tinggal di Grobogan, Jawa Tengah. Dan Pak Habibie ini keturunan Ki Ageng Selo dari HB3, kakeknya yang hijrah ke Sulawesi menikah dengan bangsawan Sulawesi. Gitu. Keturunan Ki Ageng Selo kakeknya Habibie bernama Raden Citrowardoyo yang dijadikan nama rumah sakit di Purworejo, Jawa Tengah. Habis itu Ibu Megawati kembali kepada Bung Karno lagi. Habis itu dari beliau Gus Dur, ya, Gus Dur dari Jawa Tengah lagi, dari adiknya Raden Patah. Ya, silsilahnya berarti dari Majapahit lagi. Setelah itu dari Gus Dur Pak SBY. Pak SBY juga dari HB3. Ibu Ani Yudhoyono dari Pangeran Sambernyowo yang terkenal Jenderal Sarwo Edi, dan seterusnya. Alhamdulillah, itulah salah satu dari generasi Ki Ageng Selo. Dan yang sangat terkenal kembali menjadi banyak ulama-ulama, diantaranya adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah generasi ke-12 Ki Ageng Selo. Keturunannya Ki Ageng Selo yang mempunyai nama Sayyid Abdurrahman, gelarnya Panotokromo, atau setelah menangkap petir disebut Ki Ageng Selo. Amalannya kalau pengen bisa nangkep petir, mau dikasih tahu? Jangan nanti petir-petir ditangkepin payah ya. Iya, amalannya cuma apa? Istiqomah dengan membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu pesen Mbah waktu itu ketika melihat petir, mendengar petir atau apa? Melihat kilat atau mendengar suara petir, sebutlah Gandrik putune Ki Ageng Selo. Subhanallah. Nah, itu pesan dari beliau langsung kepada anak cucunya. Mungkin teman-teman atau bapak jamaah yang ada di sini yang mungkin bertani di sawah, ya, ketika melihat kilat atau mendengar suara petir, ya, sebutlah Gandrik putune Ki Ageng Selo. Subhanallah. Dan kebetulan saya Zainal Sandri Deso adalah keponakan cucu dari juru kunci Ki Ageng Selo yang merawat hingga hari ini secara turun-temurun. Alhamdulillah. Semalam saya bingung karena tadi malam saya kedatangan tamu satu bis, Ustaz. Saya kedatangan tamu. Halo, 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 halo. Ntar sunat ya, habis ini ya. Kebetulan semalam saya dapat tamu satu bis, Kiai. Saya di sini bingung, akhirnya dihandle dari sana. Alhamdulillah. Nah, itu tadi siapa Ki Ageng Selo, teman-teman atau semua jamaah yang kebetulan ziarah Wali Songo bisa menambahkan kalau ingin, ya, teman-teman yang ziarah Wali Songo bisa ikut disertakan di sana ya. Alhamdulillah, rumah saya kurang lebih 15 menit dari Masjid Agung Demak. Pokoknya asal ke Jawa Tengah atau ziarah wali atau punya kegiatan di Jawa Tengah, ya, mampir ke rumah saya, kegiatan apapun di Jawa Tengah, asal bilang saya santrinya Ustadz Ilham, berarti saya tahu. Karena kalau satu-satu saya nggak kenal semua ya, tinggal nyebut gitu udah, nanti tidurnya di tempat saya, nggak usah cari hotel. Kalau mau ke Jawa Tengah, mau ziarah, mampir dijadikan tambahan. Oh, saya mau ke tempat Mbah Ki Ageng Selo, gitu nggih? Iya, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bicara Isra dan Mi'raj. Nah, ini temanya Isra Mi'raj. Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW ini, kalau bicara Isra dan Mi'raj itu suatu perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Palestina. Tahu Palestina? Di mana? Di PP. Kirain samping Karang situ belok dikit. Ya. Dari Palestina langsung menuju Sidratul Muntaha. Habis itu ke arsy-Nya Allah. Kalau kita bicara Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW, memang akal kita nggak nampung. Bukan nggak masuk akal, tapi akal kita kekecilan untuk nampung dengan peristiwa yang sangat besar itu. Berarti ukurannya pakai apa? Pakai keimanan. Ukurannya pakai iman. Gitu. Akal udah nggak nampung. Perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu saja sudah 1000 kilo lebih. Gitu. Dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Nah, ini peristiwa perjalanannya nih. Nanti saya ceritakan. Ketemu siapa saja. Halo adik. Ayo kita sunat di sini ya. Kita sunatin rame-rame. Nah, biarin nggak apa-apa. Nah, biarin nggak apa-apa. Yang penting dengerin ya. Oke. Ini generasi kita ini kalau digalakin kabur, payah nggak mau datang ke majelis lagi. Ya, kita harus pakai strategi yang sip. Ngadepin bocah ya begitu, biarin. Gitu. Iya, masa dia mau masa main. Gitu. Lalu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini pertama kali Allah perintahkan Rasulullah untuk mendirikan sholat. Di situ pula seorang sahabat mempunyai gelar As-Siddiq. Nah, saat itu para pengikut Rasulullah yang bernama Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Bagi yang percaya, bagi yang yakin. Itu ada tiga golongan ini. Ada 3 golongan. Golongan pertama tadi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar langsung begitu dia percaya, dia yakin dengan keimanan, langsung mendapatkan gelar As-Siddiq. Yang kedua, golongannya Abdullah bin Ubay. Nah, ini golongan ragu-ragu, jadi kafir lagi dia. Jadi kafir lagi karena nggak percaya. Karena tidak percaya. Enggak percaya. Dan yang ketiga dari golongan Abu Jahal, beserta kroni-kroninya ini, gitu, malah tambah ngeledekin, gitu, tambah ngeledekin, jadiin alat untuk nyerang Rasulullah padahal ponakannya sendiri. Nih. Nah, peristiwa perjalanan Rasulullah Muhammad SAW ini bertemu dengan para nabi-nabi yang lain. Ketemu dengan para nabi yang lain. Gitu. Jadi meliputi 3 dimensi: alam nasut, alam malakut, alam lahut, alam ketuhanan. Yang malaikat aja nggak bisa untuk ke sono, kebakar. Gitu. Ya, jadi perjalanan ketemu Rasulullah dalam perjalanan menuju arsy-Nya Allah diperlihatkan sebelum dapat perintah sholat nih. Ya, ini masih dalam proses perjalanan. Lalu di dalam perjalanan nanti turunnya setelah ketemu Allah, ya, ketemu Nabi Musa. Nih. Ya. Proses perjalanan
Rasulullah bersama malaikat Jibril alaihissalam. Di situ diperlihatkan oleh Allah, lalu ditanyakan kepada malaikat. Rasulullah tanya, ya malaikat, karena Rasulullah melihat ada orang membentur-benturkan kepalanya di dinding. Itu siapa? Ya malaikat, ya Jibril. Itu siapa ya Jibril? Lalu Jibril bertanya, apa menjawab? Umatmu ya Rasulullah sedih. Rasulullah sedih. Iya. Rasulullah sedih. Umatku yang bagaimana? Itu umatmu yang meninggalkan sholat. Masya Allah. Rasulullah kayaknya enak tadi deh. Ini suaranya ngekar di telinga saya. Kayak yang pertama tadi aja. Iya. Iya. Nah ini enak nih. Iya. Jadi ketika dalam perjalanan diperlihatkan ada seseorang yang membenturkan kepalanya sampai keluar cairan otaknya. Ini bagi mereka yang tadinya ketika hidup meninggalkan sholat. Makanya semoga dengan malam ini sudah dengar kisahnya Isra Mi'raj. Nanti yang sholatnya masih bolong-bolong, semoga nggak bolong lagi ya. Amin. Alhamdulillah. Ya. Lalu setelah perjalanan melanjutkan kembali, ada orang berebut makan bangkai. Oh, ada berebut makan bangkai. Gitu. Terus itu apa ya Jibril? Ditanya tuh. Itu apa ya Jibril? Jibril menjawab, itu umatmu juga ya Rasulullah. Makin sedih. Rasulullah sedihnya. Umatku yang bagaimana? Itu umatmu yang hobi, yang demen, yang udah pada rumah tangga, ya termasuk yang belum, doyan dan senang melakukan perbuatan zina. Nih, hati-hati nih. Ya. Itu. Jadi malah berebut bangkai. Sedih Rasulullah. Akhirnya perjalanan mulai ketemu Nabi Adam, Nabi Idris di langit 4. Ntar ketemunya Nabi Musa di langit 6. Oh iya, setelah turun dari atas. Gitu. Begitu dalam peristiwa perjalanan, lalu malaikat Jibril pun gak berani sampai ketemu Allah. Ya Jibril, ya Rasulullah, saya di sini aja. Kenapa? Ngeri katanya. Itu. Kenapa? Saya kebakar ya Rasulullah kalau sampai ke sana. Gitu. Jibril saja tidak mampu untuk menuju, untuk ketemu langsung sama Allah, meliputi alam melakut alam ketuhanan. Masya Allah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung masuk menuju arsy Allah. Begitu masuk, Rasulullah melepas sendalnya, terompaknya. Sendal teklek kalau orang Jawa bilang. Ya, kalau orang Arab terompak ya. Iya. Begitu masuk, ditegur sama Allah. Ya Habibullah, kamu kenapa sendal kamu lepas? Gitu. Kenapa dilepas? Saya melihat ketika Nabi Allah Musa alaihissalam ketika ingin bertemu engkau di Bukit Tursina, Nabi Musa alaihissalam melepas sendalnya. Apa jawab Allah? Ya Habibullah, ya Rasulullah, engkau adalah Rasulullah, engkau adalah Habibullah, engkau itu kekasihku. Sedangkan Musa adalah kalimku. Pakai sendal kamu pakai. Wow, punya keistimewaan.
Di Bukit Tursina Nabi Musa alaihissalam aja nggak kuat ketemu, geletak langsung pingsan. Udah nyopot sendal juga, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan ketemu langsung dan tidak sampai disuruh melepas sendal. Masya Allah. Lalu terjadilah dialog antara Allah dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dihadiahkannya perintah sholat. Insya Allah. Alhamdulillah. Makanya nanti kita bahas tentang sholatnya nih, ya. Ya, sampai jam 1 apa sampai subuh? Enak kan sampai subuh, saya nggak kuat. Ya, itu enak jenengan dengerin aja. Wah, saya ini mumet ngarang juga ini. Ya kan, tadi buka kitab ini apa? Karena biasa saya ceramahnya di depan jin, ini depan orang bingung saya. Iya, ya Allah, itu. Saya ini kebetulan spesialisnya kalau dalam Wali Songo bagiannya Syekh Subakir Yai. Syekh Subakir sama Sunan Gunung Jati. Bagian pengobatan dan urusan jin, setan, demit, santet, pelek, ngepet. Nah itu yang kayak model begitu ketemu saya nggak apa-apa gitu. Ya, makanya ini karena saudara saya, sahabat saya Ustadz Ilham yang meminta, saya terpaksa. Ya wis lah, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa asal saya ngomong aja. Bismillah. Alhamdulillah di Provinsi Lampung ini beberapa pesantren-pesantren yang minta tolong wasilah untuk saya ngopi di pesantren-pesantren beliau. Ya Alhamdulillah. Walaupun kemarin sempat mumet karena ada salah satu pesantren di Lampung kena kesurupan massal, bingung saya. Iya, jinnya masih bocah-bocah kecil, mintanya permen, mumet saya. Ya udahlah, Bismillah. Tapi alhamdulillah dengan menyebut dengan wasilah kepada baginda Nabi, menyebut dengan sahabat Sayyidina Umar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, alhamdulillah aman semua, selamat semua. Itu tadi. Makanya ketika saya suruh ngomong ya sebisa saya, gitu. Karena guru saya dulu ketika saya begini diminta sama guru saya, kamu di pengobatan aja. Gitu, di urusan jin setan aja karena teman-teman kamu udah banyak yang di panggung. Gitu. Nah, kamu backingin teman-teman kamu yang di panggung, backingin teman-teman kamu yang mempunyai pesantren. Wah, akhirnya saya banyak duduk di belakang pesantren-pesantren yang ada di mana-mana ya. Alhamdulillah, ternyata emang bakatan ya. Iya, dikasih wadah sendiri. Gitu. Oh ya udah. Tadi nyampe mana? Nyampe mana tadi? Sholat ya. Perintah sholat. Gitu, perintah sholat. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan hadiah oleh Allah perintah sholat 50 waktu. Wah, sehari semalam 50 waktu. Sanggup nggak kira-kira ini kalau melaksanakan mendirikan sholat 50 waktu sehari semalam nih? Begitu selesai Rasulullah turun ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu mungkin kayak saya cerewet. Gitu. Nabi Musa itu omongannya agak cadel. Kalau ngomong cadel itu begini, apa ya? Agak kanan ini gitu loh. Nah, ya nggak begitu jelas karena dulu waktu kecil ngemut bara api itu. Ya diemut sehingga cadel lidahnya. Gitu. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Apa tadi hasil pertemuanmu kepada Allah? Kepada Rabbmu. Saya dihadiahin perintah sholat 50 waktu. Diprovokator ini nama Nabi Musa. Jadi provokator ada dari zaman Nabi dulu, ya. Cuma perbedaannya ini provokator hasanah, beda ya. Provokator hasanah kebaikan. Kalau untuk kebaikan silakan jadi provokator kebaikan ya, nggak apa-apa. Gitu. Kalau yang nggak baik jangan, dosa. Gitu, ya. Ya Rasulullah, minta keringanan kamu. Umatmu itu cilik-cilik, umatmu itu kecil-kecil. Kok sholat 50 waktu? Umatku itu loh gede-gede, gak mampu. Apalagi kok umatmu yang kecil-kecil gini. Itu kata Nabi Musa. Oh gitu ya? Iya, balik lagi. Rasulullah menghadap Allah lagi, naik lagi.
Akhirnya minta keringanan, dikuranginlah 5. Dikurangin 5. Turun lagi. Alhamdulillah ya Musa. Udah dikurangin sama Allah. Berapa? 5. Aduh, minta lagi. Gitu. Minta lagi, nggak kuat, wes pokoknya nggak kuat. Akhirnya naik lagi, turun lagi. Gimana? Udah dikurangin 40 jadinya. Oh nggak mau, minta lagi sana. Akhirnya mondar mandir hingga terakhir 5 waktu. Nabi Musa ini masih rewel lagi, gitu. Udah minta lagi 5 itu nanti umatku juga berat, gitu. Tapi karena Rasulullah ini pemalu, dia nggak mau, beliau ini nggak mau. Udahlah ya Nabi Nabi Musa alaihissalam, saya malu sama Allah. Mondar mandir dari 50 sampai menjadi 5 dikurangin 45 berarti 45 rakaat. Bayangin kalau waktu itu nggak ketemu Nabi Musa, sampean 50 waktu sehari semalam, ya, baru batuk sebentar sholat, ya, baru makan sebentar sholat. Kapan kerjanya, ya, kapan bisa bercanda, bingung, sholat terus sampai itu tadi. Akhirnya walaupun seorang umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat 5 waktu, pahalanya dihitung 1 kali rakaat sholat tadi dihitung 10, pahalanya sama seperti 50. Masya Allah. Itu tadi hasil dari provokatornya Nabi Musa alaihissalam. Makanya itu tadi peristiwa Isra dan Mi'raj, dirayu akhirnya. Nah ini tadi, sekarang saya mengajak teman-teman hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa perintah sholat saat ini. Sudahkah sholat kita seperti yang disampaikan dalam Quran? Sudahkah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar? Halo. Ya, mari kita renungkan, tunjukkan pribadi muslim yang sejati cermin dari hasil sholat kita. Cermin dari hasil sholat kita. Contoh, ya, Zainal saat ini, mohon izin Kiai, usia saya saat ini 42 tahun. Kalau umurnya panjang tahun ini, gitu, 42 tahun. Anggaplah separuh, mungkin 20 tahunnya atau 25 tahunnya masih begajulan, masih semaunya sendiri. Terus yang 20 tahun ke sini mungkin lebih baik, gitu, mungkin lebih baik. Sekarang kita tanya, dari 20 tahun kita sholat, sudahkah sholat kita ini inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar? Sudahkah sholat kita ini mampu mencegah perbuatan keji dan munkar? Ayo anak-anak, udah sholat apa belum? Sholatnya udah bisa nyegah perbuatan yang nggak baik belum? Ntar masih bohongin mak, masih bohongin bapak ya? Nggak boleh. Berarti belum inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kita tahu malam ini, andaikan tidak dapat rahmat Allah, andaikan tidak dapat syafaat dari Rasulullah, malam ini andaikan kita akan mati, kita sudah tahu jawabannya masuk di mana, surga dan neraka. Gitu. Yang tahu diri kita, orang lain nggak tahu. Gitu. Nggih Pak nggih? Kita tahu. Waduh payah ini kalau Zainal malam ini meninggal, dosanya masih banyak, nggak ketutup. Gitu. Makanya amaliyahnya kita diajarkan untuk meminta syafaat kepada baginda Nabi. Gitu. Kita kalau ngandelin ibadah kita saja, nggak ada apa-apanya.
nggak ada apa-apanya. Itu makanya kita ini hanya mencari rahmat dan ridhonya Allah dengan bermodalkan biniati ridho ilahi, biniati mahabbah Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo diniatin sekarang malam ini. Bismillah, tadi kita belum niatin. Biniati tolabul ilmi. Udah diniatin aja. Biar kita, ya kalau orang niat tolabul ilmi, ya apapun kita, seandainya kita malam ini nggak ada umur, insya Allah masuk surga. Ini penting nih niat nih. Nah ya, yuk sebentar ya sholawatan ditabuh ya sholawatnya ya. Tibil kulub biar diberikan kesehatan semuanya biar rame. Ya, tibil kulub. Ayo. Allahumma sholli sholawat tibil kulub ya, sholawat yang sangat ampuh sekali untuk wasilah pengobatan, memberi makan ruh dan jasad ya. Tadi dengan hikmah cerita sejarah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW, adik-adik semua jamaah semoga mampu mengambil hikmah ya dari perjalanan tadi buat renungan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semua apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita laksanakan, suatu ketika di hari yaumil akhir nanti akan dimintain pertanggungjawaban. Dan pertama kali amaliyah yang ditanyakan oleh Allah yaitu amaliyah sholat. Dijaga sholatnya ya, sholatnya dijaga. Ini penting untuk ibu-ibu, bapak-bapak, ini untuk urusan anak, keluarga. Nih Pak pesenin buat ibu-ibu, kalau pengen punya anaknya jadi anak yang soleh dan solehah, dengerin. Setiap habis ba'da sholat subuh dan sholat maghrib, anaknya dibacain Al-Fatihah 7 kali ya. Anaknya dibacain Fatihah 7 kali. Kalau pengen anaknya jadi orang-orang hebat, itu kalau anak 1 7 kali, misalkan ibu anaknya 14, berarti 7 kali 14 ya. Ini ingat, 1 anak 7 kali. Istri dari Mbah Hasyim Asy'ari itu kalau membacakan anak-anaknya 1 anak 41 kali. Makanya lahirnya Gus Dur.
lahirnya Kiai Haji Wahid Hasyim, orang-orang hebat semua. Mungkin beliaunya orang hebat, beliaunya kiai, beliaunya ulama, beliaunya keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Kita sebagai santrinya mungkin mampunya 7 aja nggak apa-apa. Tapi kalau pengen lebih dan mampu silahkan. Yang penting istiqomah nih. Ya, ini buat si neng, buat abang-abang juga nih. Suatu ketika udah rumah tangga, ingat saya dulu dipesenin Gus Zainal, santri desa, suruh baca Al-Fatihah 7 kali, gitu ya. Dengerin ya. Iya. Sholawat bil qulub tadi juga sama. Kalau badannya nggak enak, ambil, bacain 7 kali. Ini enak sampean. Dulu santri desa, dulu saya puasa. Waktu ilmu doa-doa dulu saya puasa semua, mutih semua dulu 7 hari. Itu tadi. Ini enak. Kalian gak usah puasa, ya. Enak. Biniati mahabbah Rasulillah Muhammad SAW. Yang penting pegangan kenceng sama guru-guru kita. Di guru-guru kita ada semua di sini, ada Ustadz Ilham ya, ada Ustadz Reza dan yang lainnya. Pegangan yang kenceng, ya. Para orang tua jangan salah masukin pesantren nih. Hati-hati. Ini pesan saya nih, jangan salah masukin pesantren. Cari yang ada labelnya Nahdlatul Ulama, aman. Ya, aman. Udah gitu. Jangan sampai masuk pesantren keluar nggak mau tahlilan. Bahaya. Oke? Banyak. Sekarang banyak pesantren hafal Quran. Ya, ini hati-hati. Hafal Qurannya yang seperti apa nih? Bingung. Ini banyak nih pondok-pondok tahfidz nih. Sanad keilmuannya nggak jelas. Hati-hati. Ya, jangan asal hafal Quran, hebat. Hati-hati. Yang membunuh, yang memenggal Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu orang hafal Quran. Jangan salah. Ya, hati-hati. Cari guru pegangan yang kenceng, nggak usah neko-neko. Di sini ada pesantren, di sini ada majelis taklim, ikutin sini. Gitu, ya. Handphone boleh baru, baju boleh baru, ya. Tapi ajaran, aliran jangan cari yang baru, cari yang udah ada, ya. Ingat tadi ya. Ini zaman akhir zaman banyak fitnah nih. Sekarang ini banyak bungkusan yang keren. Iya, kalau yang nggak keren-keren kayak Ustadz Ilham ini kadang kurang laku. Karena polos apa adanya, gitu. Polos apa adanya. Kalah. Sekarang pemburu hantu aja pakai serban, hati-hati. Pemburu hantu, dukun semua itu, ya. Beliau malah nggak pakai serban, padahal kiai, ini kiai semua, gitu. Santri aja pakai sorban, ini santri geblok ini model saya gini. Itu. Iya, saya dulu nama saya sengaja saya naikkan dengan nama Zainal Majnun. Iya, Majnun. Ya, iya dulu nama. Asal dikatakan di Google keluar Zainal Majnun. Itu saya. Gitu. Majnun lillah, cinta kepada Allah. Tapi dikomplain saya, ada salah satu sahabat saya, Gus, jangan pakai Majnun, kasihan anak-anak, Gus. Oh, Majnunnya sama Allah, iya. Tapi yang nggak tahu ini dikira kamu gendeng beneran nanti. Ya Allah, Masya Allah. Ini para remaja harus cerdas ya, para orang tua ya harus cerdas. Saya senang liatin anak-anak remaja ikut pengajian kayak gini. Ini termasuk luar biasa, termasuk lugu-lugu. Saya dulu ketika umur belasan tahun, saya suka nyolong. Ini nyolong hasanah loh ya, jangan salah lagi. Nyolongnya nyolong hasanah. Karena saya merasa ibadah saya sak karpe dewi. Ya, saya kalau Jumatan itu merusak pahalanya orang-orang sholat Jumat. Dengan cara seperti apa? Saya Jumatan agak belakangan. Ini santri nggak tahu diri. Iya, santri nggak tahu diri. Datangnya saya agak belakangan. Saya pakai kaos biasa, pakai kain sarung, tanpa kopiah, rambut saya berdiriin semua. Pakai apa itu zaman dulu namanya biar kenceng itu? Jelly. Saya naikkan semua. Orang satu masjid melihat saya semua, rusak semua itu.
Saya menang. Orang katanya kalau diomongin orang lari pahalanya, dosanya ke dia semua, pahalanya ke saya. Saya akalin semua tuh dulu. Asal Jumat saya coba biar bagaimana saya bisa difitnah. Itu dulu, tapi nakal hasanah itu tadi ya. Sebader-badernya santri insya Allah nggak menyimpang dari ajaran kiai, ajaran agama. Itu saya dulu sampai kayak gitu dia. Payah, yang penting saya selalu bikin heboh hasanah. Kalau teman-teman ke kanan, saya ke kiri. Gitu. Makanya teman-teman ceramah di dakwah saya ngurusin jin setan aja lah, biar aman gitu. Ya tadi untuk ibu-ibu ya tadi ya. Apa tadi Bu? Fatihah 7 kali. Iya. Ada yang punya usaha, nih saya modalin semua. Yang biar pada punya pohon uang. Oh iya, jadi ustadz, jadi kiai. Zaman fitnah sekarang ini yang kadang-kadang jadi kiai, mentang-mentang nggak kelihatan punya harta, disepelein kadang. Ini zaman fitnah nih soalnya nih. Ya, dipandang sebelah mata. Iya, kadang-kadang. Gitu. Ini harus punya pohon uang. Nih, yang pengen punya pohon uang, ya. Amalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali. Ya, 400 kali. Kok kaget? Siapa tadi yang kaget? Dikit Ya, aja, 400 kali. 4 kali putaran tasbih setiap habis isya atau setiap malam. Insya Allah punya pohon uang. Saya dulu langsung dengan Sohibul Ijayah Habib Sagaf bin Mahdi Parung Bogor, kurang lebih 20 tahun yang lalu. Beliau tahun 1996 mendirikan pesantren. Santrinya satu. 12 tahun kemudian santrinya 18.000. Dari PAUD sampai universitas total gratis. Sekarang orang kampung sini, kampung apa namanya? Harnas. Orang seharnas disuruh pesantren sana semua gratis semua sampai hari ini. Mungkin sekarang kurang lebih 21.000 santrinya. Kalau pengen lihat, duduk anteng di depan pesantren begini, lewat kangkung 1 truk, lewat sepiteng 1 truk, lalu 21.000. Masya Allah, gratis total. Amalannya apa tadi? Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dibaca 400 kali setiap habis isya atau setiap malam. Buat yang belum punya ketemu jodoh belum bisa diamalkan habis maghrib. Sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Mungkin ada keluarga, teman ya. Udah masanya berumah tangga kok belum ketemu ya. Diamalkan biniyati liridho ilahi biniyati mahabbah Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi. Ini banyak ini malam ini turun semua. Ya. Oh ya, ini malam ini saya turunin semua. Itu nggak apa-apa. Nanti pengen dialog, tanya jawab nggak apa-apa. Saya jadikan ini ajang hidup, nggak seperti ceramah pada umumnya mubalik. Ya, ini biar ada tanya jawab nggak apa-apa. Konsultasi apa saja nggak apa-apa. Saya buat dan saya kemas berbeda. Gitu, santai. Terus apalagi yang punya usaha? Siapa yang punya usaha jualan makanan atau usaha apa aja? Ya, bismillah setiap bikin bumbu, yang jualan rujak, jualan nasi, jualan apa, pengusaha-pengusaha yang jualan ada hubungannya dengan makanan, setiap bikin bumbu jangan lupa baca surat Al-Kautsar 11 kali. Atau buat ibu-ibu, kalau bapak-bapaknya jarang pulang ke rumah kalau makan, bacain itu. Surat Al-Kautsar 11 kali, dijawab ya Allah enakkanlah masakanku. Dibacakan 11 kali biar bapaknya nggak jajan terus di warung, ya. Ntar warungnya tuh punya warung doa juga soalnya dia. Ya tarik-tarikan itu tadi. Ya, diamalkan ibu ya. Bismillah. Ada lagi yang ingin dikejar sama dunia? Nah, ada yang pengen kejar sama dunia nggak? Ada nggak? Ada.
Nggak bisa mikul ya? Iya. Kiai, saya ini sudah talak 1 sama dunia ini. Iya, saya talak 1. Tapi bukannya jauh malah ngejar. Bingung saya. Iya, kelanjur kaya mungkin. Nggak tahu. Iya. Saya dulu punya prinsip biar miskin yang penting sombong gitu. Iya. Bener, biar miskin yang penting sombong. Ya Allah, sampai saya bingung. Gitu, saya bingung. Miskin bingung, kaya bingung. Iya, sampai mobil dikasih orang itu saya dari pas pampers saya dikasih gitu. Udah ogah-ogah dipaksain, ya udah saya pakai aja. Saya bebasin ya, apa yang pengen pakai mau pakai aja. Kalau saya di sini saya suruh pakai Ustaz Ilham. Yang di Jawa Tengah. Aduh. Doain Ustaz, kalau ada lagi tak kasih sampean. Tiba-tiba ada Gus itu tambah 1 lagi. Ya udah kasih Ustaz Ilham aja buat apa. Oh iya, cuma modal doa. Bismillah. Gitu. Bismillah. Yang penting semua cuma di tangan aja. Nyampe mana tadi? Dunia. Iya, oh bener. Saya ini, itu tamu-tamu saya malah rata-rata kiai semua, kiai, ustadz, masya Allah. Iya, kalau santri datang paling kenceng minta jimat. Iya, paling kenceng minta jimat. Jimatnya gampang kalau santri. Bismillah, nanti setiap ngaji jangan lupa amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sanu'ribuka falatan sya'ila masya 3 kali sebelum ngaji, sebelum belajar. Ya, biar nanti apa-apa yang dipelajari sama Ustadz Ilham atau sama guru-gurunya biar ingat terus. Aku ajarkan suatu doa yang engkau tidak akan pernah lupa ketika melihat dan mendengar, kecuali sesuatu yang tidak baik. Saya dulu puasa bisu itu 3 hari, pengen dapat itu Kiai, masya Allah semua doa dulu zaman nggak ngerti kalau setelah usia 40 jadi model begini seperti ini saya nggak ngerti. Tadi apa? Sanu riuka. Iya, diamalkan kalau setiap mau belajar ya. Itu tadi buat ibu-ibu, bapak-bapaknya, kalau ingin dikejar sama dunia setiap habis sholat jangan lupa setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, membaca surat Al-Nasr 9 kali. Setelah itu zikir biasa, wiridan biasa. Itu saya pengen, andekan umur saya panjang, tahun depan saya bisa silaturahmi di sini lagi, teman-teman harusnya semuanya nanti lebih baik dari sini. Yang belum punya mobil biar pada punya mobil. Yang punya 1 biar jadi 16. Tapi pikirin ini majelis. Kaya doang majelis nggak dipikirin kaya. Gitu ya. Itu. Bismillah ya. Pokok berjuang harta kita ini. Saya ini apa ya? Sakdermo. Sakdermo itu yang penting saya menjalankan. Mengenai hal-hal apa saja itu urusan Allah. Biniyati liridho ilahi biniyati mahabbah. Ini satu resep lagi agar apa-apa yang kita hajatkan diijabah oleh Allah Ta'ala. Mau nggak? Mau ya? Mau. Saya ini hampir jarang doa untuk diri saya sendiri. Hampir tidak pernah saya berdoa. Saya mending doain panjenengan semua. Begitu. Karena kalau saya doa sendiri minta sama Allah itu masih Allah itu lantar dulu aku lihat ya nanti sampai kapan. Gitu. Makanya saya memilih mendoakan orang lain. Gitu. Selalu saya doakan semua orang yang berikhtiar berwasilah apa saja kepada saya selalu meminta doakan orang. Seluruh muslimin muslimat mukminin wa mukminat. Karena apa? Jelas janji Allah. Ketika kita berbuat 1 kali baik, Allah kembalikan 10. Besok ini hari Rebu. Mau percaya mau enggak Rebu besok datang. Ini Quran. Ini Quran yang bicara. Quran itu kayak gitu. Mau percaya mau enggak Rebu besok datang. Bener ya? Iya. Quran itu begitu.
Firman Allah, kalau kita memberikan sesuatu, 1 kali kebaikan, Allah kembalikan 10. Itu langsung, nggak nunggu besok. Tapi kalau saya minta sendiri sama Allah, gue liatin nih sampai kapan ini istiqomahnya. Masih diliatin terus. Tapi kalau saya ngasih doa sama panjenengan, lah saya langsung dapat. Gitu. Kalau saya besok ngasih Ustadz Ilham 1 mobil, datang 10 nggak tahu. Gitu. Amin Allahumma. Amin. Ayo monggo, sampai apa enggak apa-apa. Ayo kalau pengen tanya jawab apalagi. Ayo Kang Santri mana? Ayo enggak apa-apa. Enggak usah malu-malu. Nanti kalau enggak, oh iya. Yang punya jodoh. Tuh. Ya. Enggak apa-apa. Bismillah. Ini saya buat seperti ini. Untuk semuanya agar kita dijauhkan dari penyakit tadi ya.